Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Magdalena Nenuliu. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2101160036. Jadi di video kali ini saya akan membuat video ini untuk menuntaskan nilai UAS saya dari mata kuliah Manajemen BK. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari manajemen BK. Nah, dalam manajemen BK itu saya akan membahas 5 topik, yaitu subtopik pembahasan, yaitu yang pertama pengertian manajemen bimbingan dan konseling, tujuan manajemen bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling, aspek-aspek manajemen bimbingan dan konseling, dan yang kelima yaitu peran guru dalam manajemen bimbingan dan konseling. Nah, pengertian dari manajemen dan juga pengertian dari konseling. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau manajemen itu dalam bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dimana diawali dari tahap perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling, pengorganisasian, aktivitas, dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling untuk menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, memfasilitasi sumber daya manusia agar dalam kegiatan bimbingan dan konseling itu mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian dari bimbingan dari konseling itu mengatakan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah aktivitas-aktivitas yang memfasilitasikan dan melengkapi fungsi-fungsi keseharian dari staf. Nah, tujuan dari manajemen bimbingan dan konseling itu untuk memanajemen bimbingan dan konseling dan bertujuan untuk mengembangkan diri konseli atau peserta didik secara efektif dan efisien. Nah, dalam manajemen bimbingan konseling yaitu ada beberapa prinsip manajemen bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama prinsip efisien dan efektivitas, yang kedua prinsip kerjasama, yang ketiga prinsip kepemimpinan yang efektif, yang keempat prinsip penguatan tugas pengelolaan, yang kelima prinsip pengelolaan. Nah, di berikutnya ada manajemen bimbingan dan konseling. Ini mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek perencanaan program bimbingan dan konseling, yang kedua pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan dan konseling, yang ketiga evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling, dan yang keempat supervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, dalam perencanaan program bimbingan dan konseling, maka perencanaan program bimbingan dan konseling yaitu satu perangkat rencana atau suatu kegiatan yang harus dirancang oleh seorang konselor di sekolah. Nah, untuk tercapainya program perencanaan bimbingan dan konseling efektif dan efisien, maka ada hal yang harus dilakukan, yaitu analisis kebutuhan siswa. Dalam penentuan tujuan bimbingan dan konseling, maka ada analisis situasi sekolah, penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, penetapan metode pelaksanaan kegiatan, penetapan personel kegiatan. Nah, persiapan fasilitas dan biaya kegiatan, serta perkiraan tentang hambatan dalam kegiatan dan juga antisipasinya. Nah, yang kedua itu pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan dan konseling. Nah, dalam tahap pelaksanaan program bimbingan dan konseling yaitu di sekolah sebagai suatu pendidikan, maka perlu merancang program bimbingan dan konseling sebagai integral dari program sekolah secara keseluruhan. Nah, dalam pelaksanaan ini terdapat dua program, yaitu ada program tahunan sebagai program sekolah, dan yang kedua itu program kegiatan layanan bagi setiap guru pembimbing sesuai dengan tugas layanan di sekolah. Nah, program tahunan ini dijabarkan menurut alokasi waktu setiap semester, bulan, bahkan sampai para mingguan. Oleh karena itu perlu kita buat dalam matriks. Dalam program itu dicantumkan substitusi kegiatan jenis layanan menurut alokasi dan waktu. Yang kedua, program kegiatan layanan bagi setiap guru pembimbing sesuai dengan tugas layanannya di sekolah. Nah, setiap guru pembimbing perlu membuat program berupa
catatan layanan, dan suatu kegiatan pendukung. Nah, setiap kali akan melakukan pelayanan kepada siswa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, dalam penyusunan program terdapat masing-masing bidang layanan BK hendaknya disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan dan jenjang sekolah agar pada tahap pelaksanaan program itu kegiatan manajemen BK sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, dari itu maka diperlukan mengerahkan agar terjadi sesuatu atau cara kerjasama yang diwarnai oleh koordinasi dan komunikasi yang efektif antara staf dari bimbingan dan konseling. Nah, bagian yang ketiga yaitu tahap evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Nah, evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling itu upaya untuk menilai efisien dan efektivitas manajemen bimbingan dan konseling di sekolah, pada khususnya program bimbingan dan konseling yang dikelola oleh staf bimbingan dan konseling pada umumnya. Nah, bagian yang terakhir yaitu supervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi supervisi kegiatan bimbingan dan konseling itu manfaat pokok dari supervisi ini adalah untuk mengendalikan personal pelaksanaan bimbingan dan konseling dan memantau kemungkinan adanya kendala yang muncul dan dihadapi oleh personal dalam pelaksanaan tersebut, mencapai jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaannya program agar tercapainya pelaksanaan yang lancar ke arah tercapainya tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, di dalam manajemen bimbingan dan konseling ini juga terdapat prinsip-prinsip evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi program yang efektif menurut pengenalan yang cermat dan rinci terhadap tujuan yang akan dicapai. Terus yang kedua, evaluasi program yang efektif membutuhkan kriteria pengukuran yang jelas. Yang ketiga, evaluasi program memerlukan keterlibatan dan berbagai pihak yang memiliki kompetensi profesional. Yang keempat, evaluasi program menurut umpan balik dan tidak lanjut sehingga hasilnya dapat dipakai untuk dasar pengembangan keputusan dan pembentukan kebijakan. Yang kelima atau yang bagian yang terakhir yaitu evaluasi program hendaknya terencana dan berkesinambungan. Nah, dalam manajemen BK ini juga ada manfaat pokok dari supervisi, yaitu yang pertama, mengendalikan personal pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang kedua, memantau kemungkinan kendala muncul dan dihadapi oleh personal dalam pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga atau bagian yang terakhir yaitu mencari jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program. Nah, peran guru dalam program bimbingan dan konseling itu yang pertama, guru sebagai informator atau guru dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang kedua, guru sebagai fasilitator. Jadi di sini guru sebagai fasilitator atau guru sebagai fasilitasi untuk memberikan masukan kepada konseling mengenai masalah atau mengenai hambatan yang dihadapi. Terus yang berikutnya itu guru sebagai motivator. Guru dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam melaksanakan kegiatannya. Dan yang keempat, yang terakhir, guru sebagai kolaboratif. Guru dapat berkolaborasi dengan siswa-siswa dan juga pihak sekolah mengenai kegiatan pelaksanaan layanan bimbingan konseling, program kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Oke, terima kasih dari video singkat dari saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.